Lisan yang ingin membahas bagaimana mental, overthinking, psikis, dan sebagainya yang diceritakan oleh bintang kami. Ada di sini ada yang pertama adalah Saya Elsa Aprilia, nomor absen 15. Saya Rina Yunardiansa dari absen 16. Saya Rosyadani nomor absen 7. Saya Aira absen 3. Saya Eka Putri absen 13. dan saya Gaita Lerenda absen 17. Halo, aku Elsa. Aku adalah anak yang dituntut untuk selalu bisa. Bahkan aku sendiri pun tidak tahu aku bisa atau tidak. Aku anak yang selalu banyak masalah, anak yang selalu bikin masalah keluarga maupun masalah dalam teman bergaul. Lisan orang banyak yang mengatakan aku adalah anak yang gak benar, anak nakal, anak yang selalu main. Hai semua, aku adalah anak pertama yang suka overthinking. Kadang masalah kecil membuat aku overthinking yang sangat panjang. Kadang sama orang lain berkata bahwa aku anak yang ceria dan tidak memiliki beban apa. Hai, aku Arum. Aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Aku harapan pertama orang tuaku. Kadang-kadang lisan orang lain dia bisa bikin kita insecure dan overthinking soal masa depan kita. Hai, saya Aira. Saya terlahir sebagai anak tunggal. Kata lisan orang-orang, anak tunggal adalah anak yang beruntung karena semua keinginannya tercapai dalam saat. Padahal itu nggak benar ya teman-teman. Karena kan anak tunggal itu adalah anak yang tidak memiliki cerita, dan anak tunggal adalah menjadi salah satu-satunya harapan bagi orang. Hai, aku Ervina. Aku yang dilahirkan menjadi anak pertama dari 2 bersaudara. Menjadi anak pertama itu berat, tapi membanggakan, penuh kasih sayang, tanggung jawab. Assalamualaikum semua, jadi aku Gaita. Aku anak tengah dari 3 bersaudara. Kadang tuh jadi anak tengah tuh nggak enak banget. Kita tuh harus jadi kakak, tapi kita juga harus jadi adik. Kita berperan sebagai 2 peran. Dan di sini kita kan udah tentang lisan. Jadi karena lisan itu kita tuh banyak banget overthinking, psikis kita rusak, mental kita rusak, bahkan parenting itu sangat mempengaruhi. Kata orang tuh, emang kamu bisa? Kamu tuh orang biasa, mau jadi apa? Kadang aku mikir, ya aku kan juga orang biasa ya. Kadang harapan orang tua tuh bikin aku kayak, gimana? Aku bisa nggak ya? Aku emang bilang bisa. Dan aku sendiri nggak bisa. Dan salah di sini, kalian kalau ngomong itu harus mungkin jadi perasaan kalian ya. Kalau enggak, bisa bikin sakit orang, bisa bikin overthinking berhari-hari, bahkan bermalam-malam sampai nggak bisa tidur loh. Jadi pesan aku buat kalian, jangan sembarang ngomong ke orang lain tanpa kalian ketahui orang lain tuh gimana perasaannya, gimana keadaannya. Gitu aja teman-teman, bye. Nah, podcast hari ini aku dan teman aku akan membahas tentang baik buruknya lisan kita, karena lisan kan yang menentukan masa depan kita. Lisan itu seringkali menjadi penyemangat, dan lisan juga yang menjadi kita overthinking, pikiran buruk, dan hati yang nggak karuan. Iya, betul banget. Di sini kalian pernah nggak sih overthinking tentang lisan orang lain? Pernah banget dong. Waktu itu tuh aku tuh mau cerita, boleh nggak nih? Boleh Ya. dong. Jadi tuh waktu itu tuh Kak, aku tuh sebenarnya tuh aku kurang kayak gitu misalnya. Ada nih salah satu orang tuh yang bilang tuh kayak, kayaknya tuh kamu pintar banget dari teori. Kenapa di praktik nggak bisa? Nah kata-kata kayak gitu tuh bikin apa ya? Nah emang semua orang harus sempurna. Kita harus sempurna, harus bisa ini, harus bisa itu. Udah kamu sendiri aja kalau dituntut bisa itu nggak mungkin dong semua orang bisa. Nah aku mau dengerin kata-kata lagi dari Elsa nih, bintang tamu kita yang spesial. Gimana nih Elsa? Jadi di sini aku punya pengalaman. Jadi aku punya seorang teman ya. Dia itu suka sekali bikin teman lainnya tertawa, kayak bercanda. Dia yang suka bikin topik untuk bicara lah. Tapi pada satu saat temanku itu bercanda
tapi bercanda itu sambil membawa aibku, kayak ngomongin tentang aibku untuk bercanda. Kayak di situ aku hanya bisa diam sambil tersenyum. Oh, mungkin aku dinilai seperti itu oleh teman-temanku, sehingga sampai aibku yang teman-teman lain nggak tahu pun itu jadi tahu gara-gara temanku yang si satu itu bercanda dengan membawa-bawa aibku, kehidupanku lah gitu. Dan di situ pun aku cuma tersenyum sambil mengangguk kepala. Dan saya di situ tuh membatin ya, oh mungkin emang gitu aku di mata dia, kayak ya Seburuk itu ya, seburuk gitu itu ya. aku di mata dia, sehingga aibku pun dijadiin bercandaan supaya teman-teman bisa tertawa gitu. Ya ini aku mau nanya nih, kalau misal kayak gitu kan kita kan kadang ada dampaknya gitu kan, kayak overthinking, ih kenapa gitu ya, kayak aku tuh diem loh kok kamu senggol-senggol. Ya, aku pernah bilang gitu, kenapa orang diam selalu disenggol-senggol, padahal orang yang diam itu bukan berarti takut kan. Kadang tuh kayak dia punya pikiran gitu ya, pikiran yang lain, tapi tuh dia nggak sadar ya. Kayak aku juga pernah kayak kata orang tuh aku nggak bisa gitu, apa-apa aku nggak bisa. Terus kayak mereka tahu apa tentang aku, kayak aku juga berusaha tapi nggak tahu lah hasilnya. Nah, kita udah dengerin dari Elsa, dari Aira. Sekarang kita bisa denger nih dari Arvina, Arum, dan Eka. Coba dulu deh. Nah, dari pengalaman, aku pernah diraguin kayak masuk di SMA negeri karena kayak ada yang bilang kayak nilaiku itu kurang buat masuk di SMA negeri, dan omongannya bikin aku kayak mikirin aku bisa nggak sih masuk di situ. Terus aku berusaha dan akhirnya aku bisa. Memang sih omongan orang lain tuh kayak nggak terlalu nyakitin, tapi buat overthinking kita buat bisa atau enggak meraih itu. Nah, kayak sebenarnya tuh kalau kalian ngomong tuh harus dijaga ya guys, bener-bener dijaga, karena kalau hati udah kesakitin tuh bakal inget terus gitu ya. Dan ini nih, kalau kita udah lanjutin cerita mereka nih, sekarang ada satu lagi cerita yang harus banget bagus nih dari Arvina. Ayo dong. Aku tuh pernah sebelum mendaftar sekolah di SMK atau SMA, itu aku udah diyakinkan sama seseorang di SMA, dan SMA itu pilihan saya yang pertama dari SMP. Waktu itu, waktu verifikasi akun kan ke sana, nah itu udah diyakinkan bisa sekolah di situ, dan akhirnya kan ketolak. Terus sampai rumah saya bilang ke orang tua, nah saudara saya mendengar. Nah di situ saudara saya meremehkan, emang kamu bisa sekolah di negeri, orang kamu aja nggak niat kayak gitu, masa bisa di negeri, meremehkan kayak gitu. Dan di situ saya sakit hati. Terus saya dibilangin nggak kayak orang-orang kita, terus kayak jarang belajar lah gitulah, dibanding-bandingin sama tetangga lain lah, sama saudaranya dia lah, ya kayak gitu. Nah, jadi guys, kata-kata yang menurut kita simpel itu bisa jadi melukai hati seseorang. Jadi hal kita tuh harus sebenarnya kita tuh harus baik di depan orang lain. Dan orang lain itu belum tuh baik ke kita. Iya guys, setuju Ya, ya? karena kalau kita berbuat baik itu demi menjaga dia, itu urusan dia ya, dia mau gimana sama kita baliknya itu urusan dia aja guys. Yang penting kita udah berbuat baik, menjaga lisan kita, sikap kita, gitu aja yang penting. Nah, kita belum dengerin nih satu cerita dari Eka, gimana nih? Tadi kan kalau dari Elsa tuh tentang masalah temen kayak aib gitu ya, jadi kayak bikin sakit hati. Padahal tuh sebenarnya guys, kalau lisan kalian tuh menentukan masa depan kalian nggak sih? Iya, menentukan banget dong. Nah, misal nih kita tuh kayak kita tuh kalau mau kerja kan kita pasti diwawancarai ya, kan juga pakai lisan ya. Sebenarnya kalau lisan itu bisa juga menjunjung martabat kalian, tapi bisa menjatuhkan, iya enggak? Iya enggak? Iya banget. Iya kan? Nah,
Setelah ini kita harus dengerin nih penjelasan dari Eka. Gimana sih cerita Eka? Jadi itu ceritanya hampir sama kayak Isa, tapi aku dicadain masalah fisik. Jadi itu aku punya temen, dia ya sukanya bercandain fisikku, kayak fisikku tuh ya gini-gini lah. Kadang aku mikir oh gitu ya aku di mata teman-temanku aku kadang mikir masalah fisik tuh bisa ya buat pertemanan kayak gitu. Kadang aku juga kepikiran sampai berhari-hari Overthinking gitu iya ya. overthinking gimana cara merubah fisik yang kayak gini gitu. Ya kali kamu harusnya itu nggak boleh ya guys kayak gitu, karena fisik juga nggak kita yang minta ya, kita diberi, dan Allah itu menciptakan kita itu nggak salah-salahan gitu loh. nggak salah-salahan, kayak ini udah bentuk yang terbaik, jadi kita nggak boleh kayak gitu. Ada nggak sih kalian kayak cerita Nabi itu ya hidup kita itu kayak berubah? Aku tuh ada sebenarnya. Jadi dulu kan Nabi Muhammad kan minta sama Allah sholat itu loh, perintah sholat. Itu kan awalnya kita dikasih 50 kali perintah sholat ya. Iya kan? Iya enggak? Satu hari 50 dalam sehari, bayangin. Ketika Nabi Muhammad diangkat ke langit, Isra Mi'raj beliau menerima perintah sholat langsung dari Allah. Pada awalnya jumlah sholat yang diwajibkan adalah 50 kali sehari semalam. Namun saat ia bertemu Nabi Musa menanyakan hal itu dan Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan itu. Aku telah menguji Bani Israel dan mereka tidak kuat. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Nah, di situ kan lisan berperan ya. Jadi di situ lisan berperan itu, dan pastinya Nabi Muhammad gak tega dong kalau umat-umatnya sholat 50 kali seharian. Gara-gara lisan, sholat 50 hari itu bisa jadi sholat 5 hari satu harinya. Hari enggak? 5 kali satu harinya. Hari enggak? Cuma gara-gara lisan. Tapi itu masih sering terlewat. Ya kita kan sebagai manusia, ya kan? Iya, namanya juga manusia. Ya kan? Jadi tuh kayak semuanya tuh bisa dirubah pakai lisan. Ada adu domba juga, ya kan? Dan adu domba itu ada janjinya juga pakai lisan kadang ya, walaupun nggak terucap, ya kan? Terus habis itu, ini kita mau ngapain lagi nih? Ada nggak sih hadis tentang lisan? Ada dong, hadis tentang lisan itu hadis Rasulullah yang berbunyi gini, salamatul insana hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu adalah dari cara mereka menjaga lisannya. Kayak gitu tuh, dalam Islam itu kita tuh nggak boleh kayak ngomong sembarangan. Sebenarnya kita ngomong lebih itu juga kurang baik ya, karena yeping, tau nggak? Dia kan yeping. Coba kalian yepingin mulu, nah yeping nggak seru tuh sebenarnya kita ngomong mulu. Tapi karena kita manusia, kita tuh punya mulut, kita punya mata, kita punya telinga, itu kan kita juga harus digunain. Tapi jangan berlebihan kalau yeping. Nah, nambahin lagi. Udah, ada yang mau nambahin? Sekian dari podcast kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.